Karena menurut gue 1% tiap hari itu realistis. Itu real definition of progress realistis. Kenapa? Kalau temen gue bilang, gila Theo Derry kayak berapa tahun ini melesat banget kayak roket. Lah kita ngejalanin udah berapa tahun dari 2016 bangun pondasinya. Bener. Jualan kue lapisnya dari 2013. Ketika kita mau aim terhadap sesuatu harus bisa diturunin sampai ke yang paling kecil, sampai atomik. Yes. Dan kita apply tiap hari secara konsisten dan disiplin. Misalnya dari buku. Wah, ada segmen yang beda baru nih. nih. Apa ini? Ada buku-buku banyak di sini. Oh. Nah, jadi ini segmen pertama, episode pertama dari buku. Wah, tuh bukunya jatuh semua. Bukunya jatuh. Langsung gong gitu. Jumanji. Selalu ya kayak Oh gitu. iya, Nah, ada ini episode aja. pertama. Dan episode ini buat apa? Segmen ini buat apa? Ini untuk mempelajari buku-buku yang menurut kita bisa dipelajari. Buku-buku yang bener-bener nggak bacot tapi bisa impact ke kehidupan. Betul. Tapi kita pengennya nggak bacot. Ya. Makanya jadi nanti gua akan baca satu buku Ya, konsepnya. ya. Gua akan list beberapa poin untuk dibahas Ya. dan gua akan bertanya sama Theo Ya. tentang insight dari poin tersebut. Iya, gue akan kasih masukan dari segi penulisan, alinea, bait. Since kan gue penulis buku ya. Mega bestseller author. Buku terlaris, enggak bercanda. Gue bakal turunin Ya. dari yang kayaknya di buku, apa nih praktikal di lapangannya. Siapa tahu bisa membantu pemahaman teman-teman terhadap buku itu. Tapi syaratnya gue nggak boleh baca buku itu. Benar, supaya natural dan Natural. spontan. Ya, tenang. Gue memang bukan pembaca buku. Tapi penting juga maksudnya. Nah, buat teman-teman bilang, oh berarti buku ini akan semua disetujuin sama Theo dong? Enggak juga. Ada poin-poin tertentu yang mungkin nanti kita akan kritisi. Diskusi. Yoi. Iya, yang penting tambah pintar dan jadi berkat. Oke, buku pertama. Apa nih? Judulnya From Zero to Survive. Bukan Yang ya. pertama bukan buku sendiri, Uh-uh. tapi namanya Atomic Habit. Oh ini eksis banget pak. Banget. Atomic tuh artinya, lu tau atom kan kecil. Iya. Ini habit. Jadi habit yang kecil. Oke. Yang membawa hidup lu bisa naik Ya. secara perlahan tapi Ya. pasti atau Ya. turun. Wah, dari judulnya aja udah agree gue pak. Iya. Iya. Karena Jadi habit terkecil Betul. yang dilakukan tiap hari bisa bikin lu naik atau bikin lu nggak naik atau turun. Betul. Agree gue. Karena gini, banyak orang tuh selalu terpukau sama hasil yang bombastis. Betul. Naik 100%, naik Iya. 1000%. Iya. Tapi mereka nggak lihat bahwa prosesnya, step by Iya. stepnya. Kayak orang progresnya bilang, itu ih, kecil di awal." Theo Derry kayak kalau temen gue bilang, gila Theo Derry kayak berapa tahun ini melesat banget kayak roket. Lah kita ngejalanin udah berapa tahun dari 2016 bangun pondasinya. Bener. Jualan kue lapisnya dari 2013. Iya, itu yang nggak orang kelihatan kan. Yang progres kecil itu yang orang nggak Iya. tahu. Jadi di buku ini yang paling terkenal Ya. itu ada namanya judulnya adalah Progressing Increasing, kayak progres 1% per hari. Oh, Jadi kayak lu nama media harus- tuh. Ya lu harus lebih baik 1% setiap hari. Oke. Gitu. Karena ya orang kan terpukau sama 100%, 1000%. Iya. Ternyata orang yang berubah itu karena 1% setiap hari. Dia lebih baik setiap hari 1%, 1%. Gue agree pak, Agree langsung ya? langsung. Karena menurut gue 1% tiap hari itu realistis. Itu real definition of progress realistis. Iya. Kenapa? Karena gampang lah. Misalnya kita lihat orang, wih Warren Buffett hebat, mau kayak dia. Besok gue bisa gimana cara jadi dia? Ya nggak mungkin. Dia udah ngelewatin 1%, dia udah puluhan tahun. Lu lihat sedikit di ujung, besok lu mau kayak gitu, mati. Ya apalagi dia udah nulis buku. Dia nulis buku aja udah titiknya udah beda. Iya. Titik dia beli saham kedua aja kita belum lahir. Bener. Nggak bisa gitu. Jadi 1% ini gue agree banget. Ketika kita mau aim terhadap sesuatu harus bisa diturunin sampai ke yang paling kecil, sampai atomik. Yes. Dan kita apply tiap hari secara konsisten dan disiplin. Misalnya, ini contoh ya, gue nggak tahu ntar lu validasi ya, bener nggak Ini maksudnya ada gitu. beberapa poin-poin nih soalnya. Nah, misal, gimana caranya jadi Warren Buffett? Ya. Misalnya Warren Buffett sebelum kayak sekarang, tiap hari, satu hari baca 2 buku investment, 1 laporan keuangan. Betul. Misalnya, Ya, itu simple sekarang things kita ya. mau kayak dia, baca laporan keuangannya kagak bisa. Baca aja nggak pernah. Ya. Mau gimana kayak dia? Ya nggak? Proses dia input, proses sampai punya output kayak gitu, itu yang harus di highlight. Nah ini Ya. gue setuju makanya. Betul. Jangan kan misalnya, oh lu belum bisa baca laporan keuangan, tapi lu ngerti dulu istilah-istilah Iya. keuangan. Apa itu book value, Iya. apa itu profit, Iya. apa itu revenue, dan lain Nah. sebagainya gitu kan. Bener kayak gitu. Ya, kayak gitu. Apalagi kalau 1% tiap hari aja, lu nabung 100.000 sehari aja. Nah, Sebulan lu punya tambahan uang buat investasi 3 juta. benar. Kalau nggak ada itunya lu mau invest apa? Betul. Ya, nabungnya di mana, Teh? Belum ada brand Belum di sini. ada. Jangan. Oke, itu yang paling populer ya kan, yang Iya. paling populer. Tapi sebetulnya Bagus. buku ini banyak mengajarkan
hal-hal yang penting. Nah, buku ini tuh ada statement, lu itu adalah apa yang lu lakukan berulang-ulang. Jadi dia bilang identity seseorang itu ditentukan oleh apa yang setiap hari orang itu lakukan. So ketika misalkan let's say, contohnya kita pengen jadi lebih sehat atau pengen jadi orang sehat. So lu harus lakukan itu berulang-ulang. Orang ngeliat lu lebih sehat, makan lebih sehat, gym lebih sehat. Terus apalagi ngelakuin hal-hal yang berbau lebih sehat. Sampai orang mikir Theo Derrick sehat. Oke. Itu gue agree banget sih, Pak. Itu gue agree banget. Karena balik lagi ya, gue setuju karena manusia learning machine, Pak. Iya. Apa yang diinput, diproses itu jadi output. Kalau lu nggak percaya gue manusia learning machine, lu coba aja. Gimana caranya orang bisa punya badan bagus? Di luar latihan, pure makanan. Orang yang tiap hari makan protein cukup, less sugar, less oil, less carbs, bentuknya pasti lebih bagus daripada orang yang tiap hari makan banyak oil, banyak carbs, banyak sugar. Kenapa? Karena memang kita diciptakan begitu. Input, proses, output. Maka yang tadi gue agree banget, itu fundamental manusia, Pak. Dan frekuensinya itu harus sering. Ya, tiap hari. Betul. Supaya ya membentuk identity. Kayak sekarang Theo Derrick deh. Kenapa orang lihat Theo, oh ini entrepreneur, terus ngerti personal finance, ngerti investment. Ya karena lu ngontenin itu tiap saat. Bener. Dan orang bingung kan kayak, kok Theo Derrick jadi speaker di mana? Properti iya, asuransi iya. Terus apa? Platform bisnis iya. Finance iya, banking iya, BUMN iya. Pertanyaan gue, apa yang nggak gue isi? Betul. Kenapa bisa begitu? Semua diisi. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Nah, karena gue bergaul sama semua orang di industri itu, belajar secara konsisten tentang industri itu, belajar mengenal pondasi manusia secara konsisten berhari-hari. Kita bergaul sama orang market dulu yang kagak jadi project, berapa sering kita ketemu, sampai kita ngerti, oh dari laporan keuangan ada yang namanya market maker, manajer investasi, ada yang namanya gini. Proses, Pak. Yang sekarang bisa gue keluarin adalah proses pembelajaran kita selama bertahun-tahun. Betul. Berarti ini dua poin lu agree ya? Ini agree banget, kayak semua agree lah. Nah ini gue yakin lu juga agree. Apa ini? Tapi gak tahu ini bisa agree to disagree tadi ya. Jadi problem banyak orang itu kan menganggap remeh habit. Sedangkan habit itu adalah sesuatu hal yang paling penting di hidup kita. So banyak orang gagal di kebiasaan setiap harinya. Nah dia kasih tips sih di buku ini. Gimana cara kita punya habit yang konsisten bisa lebih baik setiap hari. Dia harus buat habit kita tuh obvious, jelas, atraktif, easy atau gampang, dan satisfying. Lu agree gak? Bang, karena gue literally praktekin itu semua. Gue selalu ngomong sama teman-teman kalau lagi share di materi keuangan. Financial itu habit. Habitnya dimulai dari mana? Masuk duit, pisahin rekening. Habit lagi. Masuk duit, pisahin 20% rekening. Sebulan lu tambah kaya 20%. 5 bulan lu tambah kaya 1 kali gaji lu. Itu kan habit lagi. Gitu loh. Sama kayak gue bilang kan, kalau bangun tidur kita ngapain sih, Bil? Main HP. Habis itu doa. Habis itu kalau nggak mandi gosok gigi. Kenapa? Karena lagunya mendoktrin kita kan. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, tuh habit. Betul sih. Gitu. Jadi gue agree banget. Totally agree dengan semua ini karena menurut gue buku ini realistis banget. Karena bisa lu aplikasikan besok. Betul. Nah, lu punya habit, aplikasikan. Apa yang lu pelajarin aja adalah sebuah habit. Benar. Bahkan lu punya habit dengerin ini pun itu habit. Lu habit baca buku juga iya, lu habit dengerin ini dan praktekin. Hidup lu pasti berkembang. Benar sih. Bukan gue janji kayak ikutin kita, enggak. Sesimpel ini ilmu. Lu ambil ilmunya, lu makan. Ya kan? Besok pagi lu praktekin, udah pasti hidup ada perubahan. Benar. Setuju. Nah ini ada satu poin deh. Ini gue sangat setuju karena semua orang pasti ngalamin. Yaitu gagal. Ternyata bangun habit itu juga bisa gagal. Let's say, gue lagi program diet sekarang. Udah turun 4 kilo guys. 4 kilo makanya agak kelihatan miring-miring dikit kan. Iya. Terus ada yang nanya kan, Bil lu nge-gym seminggu berapa kali? Oh gue bilang 3 kali targetnya minimal. Terus makan ya defisit kalori. Tapi pertanyaannya, dalam 1 bulan itu turun 4 kilo. Gue pernah gagal nggak sehari? Iya kan pasti ada cheating-cheatingnya ya Pak ya. Pernah. Nah si buku ini, Atomic Habit ini, menurut gue bagusnya adalah dia apresiasi kegagalan lu. Jadi lu boleh gagal, lu boleh bolong. Misalkan dalam 30 hari, misalkan lu boleh gagal.
Tapi setelah gagal, besok jangan gagal lagi. Oke. Karena biasanya kebiasaan orang nih, habit itu akan rusak ketika lu udah 2-3 kali gagal, lu terusin. Iya, karena gagalnya jadi habit. Itu Pak. Makanya ketika kita punya konsisten action yang bagus, lu gagal 1 hari, boleh nggak? Boleh. Tapi besoknya pastikan jangan gagal lagi. Kalau besoknya gagal, turun, hancur. Bener. Habitnya. Kayak lu mau tambah kaya, ya habitnya tambah kaya. Iya. Kalau lu per bulan minus, mau tambah kaya, nggak masuk akal. Lu pengen tambah kaya, tapi per bulan lu tambah miskin. Nggak jadi. Bener. Dan orang selalu bilang, tapi kok gue kan susah banget untuk nabung. Lah, kenapa lu nggak susah minus? Karena lu terbiasa minus. Punya habit minus tuh nggak enak. Punya habit minus di luar tanggungan orang tua dan sebagainya ya. Ini gue ngomong kalau dalam kasus mismanage keuangan. Oke. Gitu. Menarik ya. Jadi ya balik lagi teman-teman, kita human. Jadi ya bisa minus, tapi jangan stay minus. Harus bangkit lagi. Boleh gagal, tapi jangan stay gagal. Harus bangkit lagi. Iya. Kemarin gue juga baru bikin konten kayak gitu tuh. Apa tuh? Gagal tuh semuanya cuman lesson learn. Gagal itu cuman lesson learn. Ketika setelah gagal lu belajar dan besok lu punya habit merubah kegagalan. Oke. Tapi kalau lu gagal lu cuma lihat resultnya, gue gagal titik, udah lu nggak jadi apa-apa. Oke. Hidup itu lucu. Semua orang mau lihat result, tapi ketika lihat result doang mereka actually nggak jadi apa-apa. Weh, gue punya duit nih 100 miliar. Gimana progresnya? Nggak ada, dapat aja, dikasih. Mampus lu belajar apa? Bener. Nggak belajar apa-apa. Nggak belajar apa-apa. Orang dikasih. Beda sama yang, gue 1 miliar, 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Belajar apa? Banyak. Dari perjalanan ke sini gue belajar ini, dari ke sini gue belajar ini, dari sini ke sini belajar ini. Dari cuma bisnis ngerti KOL, dari KOL sekarang investment, dari investment sekarang. Ya, bener. Step by step tuh menghasilkan kualitas. Oke. Menarik. Ini udah 4 poin, 4-4-nya align. Fix beli sih ini kata gue mah. Ya. Beli sih ini buku sih, From Zero to Survive sih. Iya. Nah, ini yang terakhir. Iya. Ini unik. Lupakan goals. Lupakan Lupakan tujuan. Ini lupakan mah konten gue tiap hari anjir. Tapi fokus ke sistem. Nah, dari baca statement ini lu bisa tahu nggak arahnya kemana? Ya membangun, jadi lu jangan fokus ke goals, result, tapi fokus ke proses kan. Betul. Proses itu yang disistematisasikan, supaya kalau prosesnya sudah disistemkan, lu makin gampang konsisten. Benar. Keren. Coba pernah baca nggak bukunya? Nggak pernah. Tapi bener guys, itu fokusnya ke proses bukan ke hasil. Karena kalau fokusnya ke hasil, orang akan bersemangat kalau hasilnya kelihatan. Betul. Tapi kalau tidak kelihatan, orang jadi tidak bersemangat. Simple lah, kayak kemarin lu kan. Gue mau diet, gue ngapain? Udah gue bayar PT dulu, gue bayar catering. Sistem lu ciptakan tuh. Sistem. Tiap hari pulang kantor lu harus gym. Tiap siang lu harus makan catering. Betul. Itu sistem yang lu ciptain sendiri. Mau gak mau lu lewatin kan. Betul. Hasilnya kelihatan 4 kilo, lu makin semangat. Benar. Ya betul. Jangan lihat langsung hasilnya. Pengen target. Gue jujur, target 1 bulan turun 4 kilo. Nggak ada target gue. Makanya. Gue cuman peduli sama makanan apa yang gue makan, berapa kalori yang masuk. Gym udah berapa kali. Iya itu. Makanya kemarin gue bercanda kan. Kita bikin konten tuh yang collab event kan. Dari 2 juta ke 2 miliar. Itu kalau benar kejadian sehari 2 juta jadi 2 miliar duit lu bego besoknya. Coba gue tanya, gimana cara lu jadi 2 miliar? Waduh nggak tahu, cuman beli ini naik. Lu mau ngapain sekarang? Duitnya mau buat apa? Bingung ya? Iya, besok gue punya 2 juta lagi, gue rubah lagi jadi 2 miliar. Nah, habis. Karena judi gitu. Iya, bukannya nggak boleh, tapi bayangin kalau sistemnya, habitnya udah kebangun, udah jadi lifestyle. Begitu 2 juta jadi 2 miliar, lu nggak bingung besok 2 miliarnya mau diapain? Lu udah punya sistem mengubah 2 miliarnya jadi 4 miliar dalam proses yang sudah terbentuk sistemnya. Oke, Teh, kalau gitu gue izin sum up dulu dari buku ini, habis itu lu closing statement. Asik. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau yang gue tangkap dari buku ini, itu benar-benar highlightnya adalah perhatikan apa yang kalian lakukan setiap hari. Teoderik banget lagi, day by day. Betul, setiap hari. Sehari ada 24 jam. Lu kurangin waktu tidur lu misalkan 8 jam, sisa berapa? Itu harus perhatiin apa yang lu lakukan. Belajar aware, karena kalau nggak aware kita nggak bisa memperbaiki habit kita. Apa yang kita bisa tingkatin 1% kalau seandainya kita tidak tahu titik start kita. Wah, itu kayak bapak gue deh. Keren ya. Ini namanya itu prinsip hidup gue anjir. Namanya penulisnya adalah James Clear. Clear banget, Pak. Bokap gue namanya James bro.
James Derrick. Theo Derrick Clear. Ah itu dari gua. Dari lu gimana? Iya. Bacalah Atomic Habit dan jangan miliki mindset lottery habit. Waduh, saya mau kaya besok. Bisa. Gimana? Tapi bego besok. Nah, oke. Mungkin itu kali ya. Kita belum ceritain closing nih kalau misalkan di segmen ini. Nggak ada closing lah udah. Ya mungkin buat Sampai teman-teman. jumpa di buku selanjutnya. Kalau mau buku request buku kan, Nah, mau ngomong itu request buku kan. betul. Tulis di komen. Monggo.